ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa di kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembahasan mengenal ilmu-ilmu syar'i, khususnya yang wajib ya, sebagaimana ini merupakan pemahaman terhadap hadis ya Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang kita ambil dari penjelasan Najmuddin ya Abul Abbas Abdurrahman ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan ini merupakan ringkasan dari Minhajul Qasidin, dan Minhajul Qasidin sendiri kitab asalnya adalah Ihya Ulumuddin. Jadi sebetulnya pemilik atau yang memiliki perkataan ini, gagasan atau ide ini adalah Imam Al-Ghazali awalnya. Sama persis ya seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Sebelumnya sudah kita bahas ya tentang ilmu yang wajib dipelajari atau yang faridah itu mencakup 3 hal ya. Ada yang mesti diyakini, i'tiqad, ada yang mesti dikerjakan, fi'lun, dan ada yang mesti ditinggalkan, tarkun. Ya, beliau membahas ketika seorang anak balik ya, kewajiban pertama adalah mempelajari 2 kalimat syahadat, memahami maknanya walaupun belum dengan dalil-dalilnya. Ya, hanya di awal cukup dengan tasdik ya, dengan membenarkan. Ya, baru setelah itu masa berikutnya dia wajib mempelajarinya. Ketika datang waktu sholat, maka dia wajib mempelajari taharah terlebih dahulu ya, karena itu merupakan syarat untuk bisa melaksanakan sholat, dan juga diketahui syarat-syarat yang lainnya ya, mempelajari sholat, rukun-rukunnya ya, yang membatalkannya apa saja, sehingga dia bisa melaksanakan sholat dengan benar. Ya, apabila datang Ramadan, maka dia wajib mempelajari saum. Kalau dia sudah punya harta yang harta itu sudah wajib untuk dizakati, berarti dia harus mempelajari zakat. Ya, tapi mempelajarinya tentu ya harus dipersiapkan sebelumnya. Supaya pas sudah wajib itu sudah tahu ilmunya. Ya, bisa saja kita misalnya belum pernah punya harta yang wajib untuk dizakati. Ya, khususnya zakat kanzun ya, simpanan, itu minimal berapa ininya, nisabnya? Ya, sekitar 8, ada yang mengatakan 80, 85 gram. Yang jelas ukurannya kan
Nabi menyebutnya pakai dinar ya, 20 dinar. 20 dinar. 1 dinar itu sekitar 2 juta lebih. Kalau zakat kan itu harusnya kan akhir tahun kan ya, bukan. Zakat itu zakat apa? Simpanan. Jadi kalau sudah berlalu 1 tahun, haul. Ya kalau belum, ya nanti belum wajib. Di pertengahan misalnya dipakai sehingga berkurang dari nisab, ini berarti gugur sampai dia kembali lagi mencapai nisab. Kembali lagi mencapai nisab, dimulai lagi hitungannya dari awal. Jadi kan, misalkan cara ekstra kan habis gajian langsung potong zakat itu gimana? Sebenarnya kan zakat 1 tahun, harusnya kan nanti aja sebenarnya. Ya itu ada yang disebut zakat profesi, itu ijtihad saja ya, khususnya dari Syekh Subqordawi. Ya beliau memandang adanya zakat profesi. Ya tapi memang kurang kuat dalilnya. Ya zakat profesi itu karena tidak lebih kepada mahdoh ya. Jadi zakat ini terkait dengan dalil-dalil yang secara langsung yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis. Ya. Selain itu kan ada zakat lain, zakat kayak zakat perhiasan. Itu sebetulnya yang lebih kuat wallahu alam. Walaupun ada ulama ya lain yang menyebutkan harus sampai nisab, harus sampai haul, tapi yang namanya perhiasan ya agak sulit kalau yang dipakai itu mencapai nisab itu nggak mungkin kan, berat sekali. Yang punya perhiasan paling berapa gram kan gitu, nggak mungkin 80 gram gitu kan. Nah, maka zakat perhiasan itu sebelum dipakai dikeluarkan dulu zakatnya 2,5%. Ya, berdasarkan hadis Aisyah ketika ditanya yang memakai kalung ya kalau tidak salah, ya untuk apa engkau memakai itu, kata Aisyah, aku memakainya agar berhias untukmu dengan wahai Rasulullah. Apakah engkau sudah mengeluarkan zakatnya? Belum. Maka kata Rasulullah, itu sudah cukup memasukkanmu ke dalam neraka. Ya, jadi dikeluarkan dulu zakatnya sebelum dipakai. Perhiasan. Ya, tidak ada batas itunya. Ya. Iya, sebelum dipakai. Iya, perhiasan. Jadi emas itu kita mau apa? Mau dipakai perhiasan ataukah mau disimpan? Itu beda. Ya, kalau mau disimpan berarti masuknya kanzun, zakat simpanan. Nah itu baru harus nisab. Harus nisab, harus 1 tahun, baru wajib zakat. Ya. Kalau mau dipakai berarti masuknya zakat perhiasan. Ya, sebelum dipakai keluarkan dulu 2,5%. Jadi beda mau diapakan perhiasannya, mau disimpan mau dipakai. Itu gak ada batasan, mau 2 gram, 1 gram. Nah, iya. Ya makanya tadi yang namanya perhiasan tuh nggak mungkin mencapai nisab. Gitu, pakai perhiasan seberat itu nggak mungkin. Enggak. Zakat itu adalah harta-harta yang dizakati itu sesuatu yang mahdoh yang sudah ditentukan. Emas, ya, perak, uang dia masuk ya uang. Disamakan dengan emas dan perak. Uang ya yang disimpan, berarti termasuk kanzun, zakat simpanan. Kalau kendaraan ya nggak ada zakatnya. Rumah nggak ada zakatnya.
beli tanah ya, sampai berapa tahun juga nggak ada zakatnya. Ya, begitu. Peternakan yang diternak ya cuman itu saja, unta, sapi, domba, yang lain tidak ada. Ya, pertanian. Ya itu ya, nanti dipelajari secara khusus tentang masalah zakat itu. Ya kalau urgen bisa ditanyakan, bisa dicari ini. Ya, yang sudah wajib ya otomatis harus tahu gitu ya, harus segera. Kalau dia sudah masuk waktu haji, kalau mampu maka dia wajib mempelajari haji itu. Ya walaupun nunggunya lama Pak ya. Nunggu haji berapa tahun nih? Wah, 20 tahun. Ya, kemudian wa ammat turuku, dan adapun yang ditinggalkan bahwa bihasbi ma yatajaddadu minal ahwal, sesuai dengan kondisi yang muncul. Idla yajibu alal a'ma, ya, di mana tidak wajib bagi orang yang buta ta'allumu ma yahrumun nadharu ilaihi, ya, mempelajari apa yang diharamkan yang dilihat. Jadi kalau ya sesuatu yang ditinggalkan itu disesuaikan dengan kondisi kita. Ketika tidak semua wajib dipelajari. Bagi orang yang buta itu kan tidak wajib mempelajari sesuatu yang haram dilihat. Ya karena dia tidak bisa melihat. Ya. Wala al-abkam wala alal abkami ta'allumu ma yahrumu minal kalami. Dan tidak wajib pula bagi orang yang bisu mempelajari yang diharamkan untuk berbicara. Karena kan bisu ya, tidak bisa bicara. Fa in kana fi baladin yata'atta fihi syurbul khamri walubsul hariri. Ya, maka jika di suatu negeri itu tersebar dalamnya minum homer dan memakai sutra, maksudnya bagi laki-laki ya, kalau bagi perempuan boleh. Wajaba alaihi an ya'rifa tahrima dzalika. Jadi kalau di suatu negeri tersebar minum homer itu sudah biasa, mabuk sudah biasa, maka wajib dia mempelajari haramnya homer itu. Ya seperti zaman sekarang ya, orang muda mabuk ya, maka sudah sangat mendesak kita harus memberitahu kepada anak-anak yang baru balik yang belum tahu tentang haramnya homer. Ya haramnya memakai sutra ketika tersebar ya, orang-orang memakai sutra. Maksudnya bagi laki-laki. Ya bagi laki-laki haram sutra, haram memakai emas. Kalau bagi perempuan boleh. Tapi campur kan? Campur perak, dompet, pelakona berapa, terusnya masa perbandingannya banyak yang bukan masing campur. Nggak boleh sama. Nggak boleh. Karena kan tetap aja emas dijadikan bahan itu ada bahannya. Ya. Nah, kalau digunakan untuk wadah ya, gelas misalnya, piring, itu jelas tidak boleh, haram. Nah, ada hadisnya jelas. Ya, la tashrabu fi aniyatiz zahabi. Ya, wala ta'kulu fi sihafi fa innahu lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan minum dengan bejana emas dan juga perak dalam hadis lain.
Dan jangan makan dengan bejana yang berasal dari emas perak, karena itu bagi mereka di dunia, maksudnya bagi orang kafir memakai itu, dan bagi kalian di surga. Nah, bagi kita itu di surga nanti, ya begitu. Gelas-gelas, piring-piring yang terbuat dari emas perak itu di surga, di dunia diharamkan. Itu jelas ya hadisnya. Qat'i. Walaupun ada pengecualian hanya sedikit dijadikan nambal, buat nambal yang pecah ya, sedikit itu boleh, karena pernah Rasulullah melakukan itu. Tapi Rasulullah menggunakan perak ya, untuk menambalnya, itu hanya sedikit saja untuk menambal. Jadi yang diharamkan ini tergantung kondisi ya, yang paling mendesak apa ketika ini khususnya yang ditinggalkan ya, perbuatan yang ditinggalkan ya, seperti misalnya perzinahan ya, mencuri dan sebagainya, harus diberitahu yang haram. Wa ammal i'tiqadatu, dan adapun keyakinan akidah, fayajibu ilmuha bihasbil khawatiri, maka wajib mengetahuinya, mempelajarinya sesuai dengan yang terbersit khawatir itu, yang terbersit di pikiran, yang muncul di pikiran. Fa in khatara lahu syakkun fil ma'ani, maka jika terbersit keraguan, syakkun keraguan baginya pada makna-makna yang ditunjuki oleh dua kalimat syahadat, tadullu alaiha kalimata syahadati, yang ditunjuki oleh dua kalimat syahadat, wajib alaihi ta'allumu, wajib baginya mempelajari ma yasilu bihi ila izalati syakki, ya, yang ia bisa sampai dengannya, yasilu wasala yasilu, kepada ya izalati syakki, menghilangkan keraguan tersebut. Ya, ini sering disebut syubhat ya, kerancuan dalam akidah. Jadi kerancuan apa yang sedang tersebar di daerahnya, di tempatnya, maka itu harus dipelajari agar dia bisa menghilangkan keraguan itu. Ya, paham-paham yang tersebar yang sesat. Ya, Syiah misalnya, paham Syiah sudah mulai tersebar, maka kita harus wajib bagi seorang muslim mempelajari kesesatannya. Ya, khususnya yang tersebar di Indonesia ini aliran sesat apa saja harus tahu. Syiah itu bagaimana? Ya, Syiah sudah sejak dulu ya, sejak zaman sahabat sudah lama. Mereka mengkafirkan sahabat, menyesatkan sahabat. Jadi harus tahu, ya, Ahmadiyah misalnya, LDI, ya, itu harus tahu kesesatannya. Tahu LDI? Tahu gimana? Di antara cirinya aliran sesat itu, dia menganggap kafir orang muslim di luar kelompoknya. Begitu, dianggap kafir orang yang di luar kelompoknya. Itu tuduhan kafir kepada muslim yang lain, kembali kepada mereka. Kembali kepada mereka. Jadi orang LDI itu kan sampai dianggap orang di luar mereka dianggap najis, sehingga bekas ininya dicuci. Ya, di mana dia mengangkat, ya, di masjidnya itu biasanya.
Ya. Jadi itu adalah berkenaan dengan akidah. Jadi kita harus tahu mana hal yang menyimpang dalam akidah. Ya, makanya kita pelajari akidah yang benar. Setelah tahu akidah yang benar seperti apa, lalu kita kalau hal-hal yang menyelisihi akidah yang benar itu ya berarti itu menyimpang. Ya, kemusyrikan sebagainya. Kita harus mempelajarinya. Ya khususnya yang misalnya yang bisa kita lihat langsung, yang kita temui langsung, ya kita kalau misalnya kita tidak tahu ya perlu dipelajari, perlu ditanyakan. Wa in kana fi baladin qad kathurat fihi al-bid'ah. Ya, dan jika di suatu negeri ya banyak kebid'ahan. Ya, banyak kebid'ahan. Wajib alaihi an yatalaqqana al-haqq. Wajib baginya untuk mentalkin, maksudnya mempelajari yang benar. Pelajari yang benarnya bagaimana supaya tidak terjerumus kepada kebid'ahan itu. Cuman bid'ah yang betul-betul bid'ah gitu Pak ya. Ya jangan sampai terlalu memerlebarkan ya bid'ah ya yang justru itu merupakan ikhtilaf dari para ulama ya, jangan langsung mudah disebut bid'ah. Ya, yang merupakan ikhtilaf para ulama. Di masa-masa awal justru bid'ah itu banyaknya berkaitan dengan akidah. Bid'ah dalam akidah ya seperti tadi Syiah, Khawarij ya, Murji'ah gitu ya, Mu'tazilah, itu bid'ah dalam akidah. Kalau dalam hal-hal yang masih diperselisihkan para ulama, ya kita menahan diri dulu dari kemudian memvonis bid'ah. Ya dipelajari dulu perbedaan pendapatnya ya di kalangan para ulama, tahu begini dalilnya. Ya karena perbedaan pendapat itu berasal bukan dari ulama sembarangan, jadi dari ulama besar. Ya dari ulama besar. Misalnya masalah kunut subuh. Ya, itu kan pendapat dari mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i sendiri ulama besar. Para ulama di mazhab Syafi'i itu sangat banyak sekali. Jadi mazhab itu kan tidak sembarangan, Pak. Jangan kita mengatakan oh ini nggak ada dalilnya, Bisa jadi kita belum tahu dalilnya, bukan nggak ada dalilnya. Itu kan mazhab itu hasil penelitian banyak ulama. Jadi kita saling menghargai. Dalam perbedaan masalah fikih, jangan langsung dikatakan bid'ah. Apalagi sudah selalu menyebut-nyebut kullu bid'atin dolalah, ya, kullu dolalatin finnar. Itu udah langsung vonis orang masuk neraka. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat itu di neraka. Ya memang itu hadis, itu sahih. Cuman penerapannya yang harus kita berhati-hati. Ya, tidak ada manusia yang tahu seorang itu neraka atau tidak secara pasti. Ya, hanya secara zahir ya. Kalau memang secara zahir dia itu kafir ya kita katakan kafir kalau secara zahirnya. Orang itu misalnya bukan orang Islam, orang kafir, pasti di neraka. Orang kafir pasti ke neraka gitu. Cuman untuk memastikan orang tersebut masuk neraka juga bisa jadi nanti dia ya masuk Islam begitu. Atau tidak ya. Tidak bisa dipastikan. Iya. Jadi perlu dikaji dulu. Kalau ada perbedaan fikih itu jangan hanya sepihak, kita hanya belajar dari satu pihak.
tidak tahu dalil di pihak lain, sehingga dengan mudah membid'ahkan, menyesatkan. Ya, itu bukannya kemaslahatan yang akan didapatkan, justru permusuhan. Ya, apalagi masalah-masalah yang kecil, yang furu gitu ya. Ya, jangan menempatkan masalah-masalah furu itu jadi usul, jadi sesuatu yang dasar dalam agama. Ya. Jadi kalau terjadi kebid'ahan, ya banyak kebid'ahan, maka perlu dipelajari agar bisa menghindarinya. Kama law kana tajiran fi baladin sya'a fihi riba. Sebagaimana kalau seorang pedagang tajir. Kama law kana tajiran, sebagaimana kalau keadaan dia seorang pedagang, ya keadaan orang tersebut sebagai pedagang, fi baladin, di suatu negeri, sya'a fihi riba, yang tersebar di dalamnya riba. Ya sekarang ada banyak ya riba. Ya, segala bidang banyak riba, berarti harus mempelajari yang ini itu riba, yang ini itu bukan. Bukan hanya untuk pedagang sebetulnya, untuk setiap orang yang melakukan aktivitas ekonomi pasti akan terkait, ya. Kan berhubungan langsung dengan itu, misalnya di bank. Seperti bunga itu riba dia, secara umum riba. Padahal semua kita dapat bank Ustaz. Ya, wajib alaihi an yata'allama al-hadar minhu. Wajib baginya mempelajari, ya, untuk bisa berhati-hati darinya. Wayan bagi nanti insyaallah kita mempelajari kan matan akidah sedikit, kita masuk ke matan fikih yang dasar. Insyaallah kita pelajari supaya lebih jelas. Wayan bagi an yata'allamal imana, ya, seharusnya ia mempelajari iman bil ba'tsi, kepada hari kebangkitan, wal jannati, surga, wan nari, dan neraka. Ya, jadi sudah seharusnya mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir, dari mulai kiamat, ya, tanda-tanda kiamat yang sudah banyak diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Ya, lalu kejadian-kejadian kiamat, perjalanan setelah kiamat itu apa? Ya, itu akan ada hisab, mizan, sirat, ya, terus sampai kemudian masuk ke surga, masuk ke neraka, untuk memperkuat iman kita, memperkuat iman, meyakini itu semua, ya, agar segera terdorong kita itu segera berbuat baik, segera beramal soleh, ya, karena hari kiamat itu sudah dekat, ya. Sudah dekat. Di zaman Nabi saja kan sudah seperti ini, antara jari telunjuk dan jari tengah kiamat itu. Artinya kan dia kan bedanya cuma segini nih, tersisa segini. Jadi perjalanan hidup manusia itu dari sini, perjalanan manusia dari sini terus. Nah, ini untuk sampai kepada akhir itu tinggal segini. Ya, ini sisa selisih ya antara jari tengah dan jari telunjuk. Ini adalah sisa kehidupan manusia, sejarah manusia, dibanding dengan dari awal masa kehidupan manusia. Ya. Nah, cuman juga harus diwaspadai dalam mempelajari tanda akhir zaman ini. Terlalu terburu-buru dengan mengaitkan realita yang terjadi. Ya, karena yang disebutkan oleh Nabi begini.
Ya, bisa jadi memang jelas ya, kita melihat kejadian, oh ini sama seperti yang disebutkan oleh Nabi. Ya kalau hal-hal yang jelas silakan. Tapi kalau hal-hal yang sebetulnya belum jelas, misalnya Rasulullah ya menyebutkan akan datangnya Imam Mahdi, lalu kita terlalu terburu-buru, oh ini Imam Mahdi, itu tidak mudah. Ya, begitu. Hal-hal, khususnya hal-hal yang berbau politik, hal yang berbau politik, kekuasaan, itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Misalnya ada hadis kemunculan Imam Mahdi karena meninggalnya 3 anak khalifah. Lalu khalifah itu ditafsirkan Raja Saudi, berarti enggak semudah itu. Ya, jadi dalam menerapkan ya tanda-tanda akhir zaman itu tidak mudah. Tidak mudah. Butuh para ulama yang sangat menguasai ilmunya. Ya, jangan hanya baru baca buku ya, dia hanya baru baca saja langsung dihubung-hubungkan dengan realitas sekarang. Nah, untuk menerapkan ini itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Makanya ini adalah tugasnya para ulama. Para ulama yang ilmunya sudah tinggi, sudah menguasai banyak ilmu syariat, menguasai banyak hadis. Jadi memahami satu hadis itu kan tidak bisa parsial, dia harus dihubungkan dengan hadis yang lain. Ya, sehingga lahirlah kesimpulan. Makanya para ulama untuk menyimpulkan itu kan mereka menguasai banyak hadis. Menguasainya bukan hanya hafal, tapi betul-betul paham. Sehingga ketika menyimpulkan itu hasil dari penggabungan dari banyak hadis yang satu sama lain saling menafsirkan, saling melengkapi. Jadi tidak sembarangan. Itu harus kumpulan para ulama yang betul-betul tinggi ilmunya dalam menerapkan itu. Nah, kita mempelajarinya untuk meyakini saja, oh Nabi mengatakan begini, Nabi mengatakan begini. Ya, kalau yang sudah terlihat jelas, ya berarti kan itu semakin tambah yakin, oh betul yang dikatakan Nabi itu sudah terjadi. Ya, gitu. Misalnya apa? Ya misalnya hadis yang ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbirni an amaratiha, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata dia asyai yatatawaluna fil bunyan." Orang yang tadinya telanjang kaki, pengembala kambing, tiba-tiba berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Itu orang-orang Arab, sudah bisa kita lihat. Jadi kalau hal-hal yang jelas seperti itu ya bisa kita terapkan, kita sebutkan. Tapi kalau yang masih samar-samar ya jangan. Ya, jangan dulu. Ya, apalagi kalau dasarnya hadis yang dhaif yang gitu ya. Ya, tanggal 15 Ramadan bakal terjadi ini. Itu hadisnya dhaif. Tidak benar. Ya. Jadi harus betul-betul mempelajari dengan benar berkenaan dengan masalah akidah. Fabana bima dzakarna, maka jelaslah dengan apa yang telah kami sebutkan, annal murada bi talabil ilmi, bahwa yang dimaksud dengan mempelajari ilmu, menuntut ilmu, alladzi huwa fardhu ain, yang hukumnya fardhu ain, ma yata'ayyana, yang menjadi wajib ya secara individu, fardhu ain, wujubuhu ya kewajibannya, ala syahsi terhadap seseorang. Jadi yang hukumnya fardhu ain, mempelajari ilmu yang hukumnya fardhu ain itu adalah yang mengamalkannya juga fardhu ain.
Misalnya akidah tadi yang fardu ain untuk dimiliki keyakinan itu, maka mempelajarinya juga fardu ain. Sholat 5 waktu